Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan pembelajaran, di mana di sini materinya yaitu hakikat RPP, prinsip-prinsip RPP, komponen-komponen RPP, serta rambu-rambu pengembangan RPP. Di mana di sini kita akan membahas hakikat RPP, yaitu tentang pengertian RPP. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang hakikat RPP, di mana di sini RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, seringkali disingkat dengan kata RPP, adalah pengembangan seorang guru dalam mengajar, di mana dalam mengajar di suatu kelas, di mana di sini setiap guru saat akan belajar atau melakukan proses belajar mengajar dengan siswa, di mana di sini dia melaksanakan atau membuat RPP tersebut, di mana di sini RPP itu jika dipelajari oleh guru dengan matang dan disiapkan dengan baik, maka proses rencana pelaksanaan pembelajarannya nanti tidak akan begitu jauh dari RPP. Ya, di mana saat belajar itu menyesuaikan keadaan diri atau lingkungan. Jika RPP tersebut tidak dipelajari dengan baik atau matang, maka otomatis proses pelaksanaan pembelajarannya itu akan jauh dari RPP yang sudah ibu rancang tersebut. Akan tetapi jika seorang guru itu telah merancang dan menyiapkan RPP-nya dengan baik, maka mudah-mudahan saat terjun ke kelas, saat melakukan proses belajar mengajar, maka tidak akan jauh dari RPP yang telah disediakan. Demikian itu ialah pengertian hakikat RPP, di mana di sini penjelasan hakikat RPP. Setiap pendidik pada suatu pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif dan menyenangkan, menantang, efisien, di mana di sini RPP itu harus disiapkan dengan baik, kemudian harus menantang, kemudian harus inspiratif, di mana di sini memberikan inspirasi kepada siswa. Bagaimana cara seorang guru itu membawa lokalnya menjadi ceria, tidak jenuh, dan sehingga nantinya seorang siswa itu mampu mempelajari apa yang ibu sampaikan. Kemudian di sini harus interaktif, di mana di sini RPP itu harus dibuat oleh seorang guru untuk membuat siswanya itu aktif dalam belajar, supaya saat proses belajar pembelajaran di mana itu siswanya tidak jenuh. Kemudian apa yang ibu sampaikan akan tersampai dengan mudah kepada siswa, dan di sana pembelajaran tersebut akan membekas kepada siswa, di mana siswa nanti akan mampu memahami apa yang telah ibu sampaikan kepada siswa. Demikianlah hakikat RPP. Kemudian yang selanjutnya yaitu prinsip pengembangan RPP, di mana di sini pengembangan RPP yang pertama, RPP merupakan terjemahan dari ide kurikulum berdasarkan silabus yang telah dikembangkan pada tingkat nasional ke dalam bentuk rencana proses pembelajaran untuk direalisasikan dalam pembelajaran. Kemudian RPP dikembangkan sesuai dengan yang dinyatakan dalam silabus dengan kondisi pada satuan pendidikan, baik kemampuan awal peserta didik, minat, motivasi belajar, minat bakat, kemudian potensi, kemampuan emosi maupun gaya belajar. Kemudian yang bagian C, RPP mendorong partisipasi aktif peserta didik. Kemudian RPP sesuai dengan tujuan kurikulum 2013, yaitu untuk meningkatkan minat belajar dan minat baca peserta didik. Yang kemudian RPP untuk menghasilkan peserta didik yang mandiri dan tidak bergantung kepada guru. Yang selanjutnya, proses pembelajaran dalam RPP dirancang mengembangkan. Yang selanjutnya, proses pembelajaran dalam RPP dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam bentuk tulisan. Kemudian yang selanjutnya, RPP memuat rancangan program pembelajaran, klik positif, pengaturan, penggayaan, remedi, dan umpan balik. Yang selanjutnya, RPP disusun dengan perhatian keterkaitan dan keterbatasan antara KD dan KI. Materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran,
penelitian dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara integrasi, sistematis dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Di mana di sini RPP ini harus disesuaikan dengan kondisi dan keadaan kita. Jika kita memiliki banyak alat elektronik, tentu saja kita menggunakan alat elektronik. Dan jika tidak memiliki alat elektronik seperti orang yang di perdesaan, maka di situ para gurunya harus kreatif. Di mana di sini para gurunya harus membuat alat-alat tradisional supaya pembelajaran yang kita sampaikan tersampai dengan baik kepada guru. Dan di mana di sini supaya guru itu membuat anaknya makin kreatif, di mana di sini anaknya mampu berimajinasi atau tidak tercantum pada satu pembelajaran tersebut, tapi melainkan memahami pembelajaran yang lain seperti itu. Kemudian di sini kita akan mempelajari komponen-komponen RPP. Menurut Permendikbud yang selanjutnya yaitu komponen-komponen RPP. Menurut Permendikbud nomor 81A tahun 2013 lampiran keempat tentang implementasi kurikulum pedoman pembelajaran RPP, paling sedikit memuat tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sumber belajar dan penilaian, di mana setiap guru itu harus menciptakan dalam RPP itu tujuan belajar, di mana di sini tujuan belajarnya seandainya di sini kita mempelajari tentang akidah akhlak. Tujuan belajar akidah akhlak itu yang pertama apa, yang kedua apa. Seandainya tujuan belajar akidah akhlak supaya siswa itu mengetahui siapa Tuhannya, siapa penciptanya, kemudian apa keyakinannya. Demikian ya tujuan pembelajaran. Kemudian materi belajar, tentu saja setiap pembelajaran itu harus ada materi belajar. Jika tidak ada materi belajar, maka apa yang akan dipelajari? Di sini setiap guru harus mengemas cara pembelajaran dengan baik supaya nantinya tersampai kepada siswa itu dengan mudah, tidak bertele-tele. Kemudian metode pembelajaran, di mana di sini setiap guru itu harus menciptakan metode pembelajaran dengan baik ya dan dengan menarik tentu saja, apalagi pada anak usia dini atau anak SD, di mana di situ mereka tentu saja lebih menyukai bermain daripada belajar. Makanya dari situ seorang guru harus menciptakan media belajarnya yang menarik, yang baik, yang membuat mereka antusias dalam belajar. Kemudian sumber belajarnya, tentu saja seorang guru itu harus menciptakan atau mencari sumber belajar yang baik dan efektif, di mana harus menyiapkan sumber belajar itu dari buku, bisa dari internet, bisa dari majalah, tetapi harus mencari sumber yang akurat. Kemudian penilaian. Bagi guru penilaian itu sangat wajib ya, di mana di sini seorang guru harus menilai siswanya, apakah siswa itu sudah paham atau tidak dalam proses belajar mengajar. Di mana di sini penilaian sering dikaitkan dengan evaluasi, di mana di sini evaluasi atau penilaian itu bertujuan untuk mengetahui apakah pembelajaran kita ini tersampai kepada siswa atau tidak. Jika tidak, maka guru harus introspeksi diri, apa kesalahan dia dalam menyampaikan pembelajaran, mengapa siswanya tidak memahami pembelajaran tersebut. Baiklah, yang selanjutnya yaitu rambu-rambu penyusunan RPP, di mana di sini RPP yang pertama, RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD. RPP dijabarkan dari silabus bertujuan untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD. Yang kedua, setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis. Kemudian yang selanjutnya, RPP merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Yang ketiga, RPP bertujuan untuk kegiatan satu tatap muka atau lebih. Di mana di sini guru boleh
menyiapkan saat satu pembelajaran satu RPP atau menyiapkan untuk setengah tahun satu RPP atau satu kali pertemuan satu RPP. Kemudian yang keempat, guru merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan di suatu pendidikan. Pengembangan RPP dapat dilakukan pada setiap awal semester atau akhir semester, di mana di sini setiap guru bisa bekerja sama dalam membuat RPP. Tujuannya supaya RPP itu sudah tersedia sebelum proses pembelajaran berlangsung, di mana di sini terdapat KKG, di mana di situ kelompok kerja guru di gugus sekolah, di mana tujuan KKG ini untuk menciptakan pembelajaran, untuk memberikan pendapat-pendapat, menyiapkan RPP untuk proses belajar mengajar. Demikianlah penjelasan mengenai hakikat RPP, komponen-komponen RPP, serta rambu-rambu pengembangan RPP. Jika terdapat kesalahan saya mohon maaf.